Baik, perkenalkan nama saya Hana Margaretha Hutagalung dengan nomor induk mahasiswa 2004134876 dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan MSPA. Saya praktikum di hari Jumat dengan kelompok 3. Sesi pertama, nama asisten Bang M. Irfan Syaputra. Saya akan memulai praktikum yang pertama. Baik, pada praktikum yang pertama itu adalah parameter kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif di air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama yaitu adalah pengukuran kualitas air menggunakan suhu, yaitu suhu ini menggunakan alat termometer. Nah, pada termometer ini kita mengambil termometer lalu mencelupkannya ke dalam perairan, kita tunggu kurang lebih 1 menit, lalu kita ambil dan kita lihat angka konstan yang terdapat pada termometer. Yang kedua yaitu ada kecerahan. Kecerahan ini menggunakan alat Sechidex. Pertama yaitu kita pinggan Sechidex diturunkan ke dalam perairan sampai tidak kelihatan. Buat penanda pada tali agar dapat dicatat pada jarak dari permukaan perairan sampai pinggang Sechidex tidak terlihat dikurangi jarak mata peneliti dengan permukaan perairan. Kemudian pinggang Sechidex ditarik sampai pinggang Sechidex kelihatan dan diberi tanda. Selanjutnya diukur jarak tali yang kemudian nilai yang telah diperoleh yakni nilai jarak tambah dijumlahnya dengan nilai jarak hilang dan dibagi 2. Yang ketiga adalah kecepatan arus yaitu menunjukkan flow meter. Pertama kita menentukan titik A di dalam botol akan dilepaskan lalu mengukur jarak yang akan ditempuh oleh botol. Misalnya 5 meter serta menentukan titiknya di titik B. Lalu melepaskan botol ke dalam air yang berarus secara menghitung waktu yang ditempuh botol dengan menggunakan stop shot lalu dihitung kecepatan arus. Nah, kecepatan arus ini didasarkan pada jarak yang ditempuh oleh botol persatuan waktu dikalikan dengan 1,25. Yang keempat ada keluruhan. Keluruhan ini adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan di baku dengan skala N2, yaitu dengan menggunakan turbidimeter. Pertama yaitu adalah masukkan sampel ke air ke dalam kulvat dan dilap dengan tisu. Lalu kita bandingkan sampel dengan larutan standar yang mendekati warna air sampel. Tekanan tombol on pada turbidimeter yang telah dibuktikan kalibrasi. Masukkan kulvat ke dalam turbidimeter dan menekan tombol red hingga muncul sip sampel in process dan ditunggu selama 25 detik. Selanjutnya nilai keluruhan akan terlihat pada layar dan catat hasil tersebut. Keluarkan kulvat dari turbidimeter dan tekan tombol off. Yang kelima itu adalah kedalaman. Kedalaman suatu perairan sangat menentukan beberapa besar penetrasi cahaya matahari masuk ke dalam perairan. Yaitu pertama langkahnya adalah menggunakan pemberat dan meteran. Pertama, masukkan pemberat yang telah diikat pada tali ke dalam perairan hingga dasar perairan. Yang kedua, tali diberi tanda pada permukaan perairan. Yang ketiga, ukur panjang tali yang telah diberi tanda hingga pemberat. Lalu kita catat nilai kedalaman perairan tersebut. Nah, yang keenam ini adalah pH. pH adalah derajat kesamaan yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaman yang dimiliki suatu larutan. Yaitu kita menggunakan mengambil kertas lakmus lalu kita masukkan ke dalam air kurang lebih 1 menit lalu kita angkat dan kita lihat perubahan warnanya menuju ke angka berapa. Lalu yang ketujuh itu ada oksigen terlarut atau O2 yaitu menggunakan botol bot atau winkler yaitu masukkan air ke dalam botol bot tanpa gelembung udara kemudian tutup botol bot saat masih dalam air agar udara tidak masuk ke dalam botol hingga terjadi bubbling. Nah, lalu kita tambahkan 2 ml larutan MSO1 dan 2 ml NaH2 plus K1 hingga terbentuk endapan coklat. Nah, lalu pindahkan larutan ke dalam air Meyer sebanyak 50 meter, kemudian tambahkan 1 sampai 2 tetes aluminium hingga terbentuk warna biru atau warna gelap. Selanjutnya titrasi dengan menggunakan buret. Yang terakhir adalah karbon dioksida bebas CO2. Nah, karbon dioksida ini adalah jenis senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Dengan prosedur pekerjaannya itu masukkan air sampel ke dalam air Meyer dengan hati-hati, sedapat mungkin kurang pengaruh aerasi. Tambahkan 2-3 tetes indikator penelitian. Jika muncul warna pink, maka titrasi tidak bisa dilanjutkan, namun sebaliknya tidak ada perubahan. Lalu kita catat titrasi larutan Na2CO3 yang telah digunakan dan masukkan ke dalam rumus. Yang kedua itu materi
kedua praktikum Ekoper, yaitu pengukuran plankton dan feriton. Merupakan bagian parameter kualitas air perairan. Plankton merupakan organisme air yang mengapung atau melayang di dalam air yang pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Plankton dibagi menjadi dua golongan, yaitu fitoplankton, plankton nabati, dan zooplankton, plankton hewani. Pada prosedur pengambilan sampel plankton, kita menggunakan alat planktonet, ember 5 liter, botol sampel atau sebagai wadah plankton, dan yang kedua logger sebagai pengawet. Pada pengambilan sampel plankton, kita menggunakan prosedur yang kerja. Yang pertama, kalibrasi plankton net dengan menyemprotkan aqueous ke seluruh permukaan plankton net. Yang kedua, kita mengambil air sampel dengan menggunakan ember dan saring dengan menggunakan plankton net dengan mengambil sampel air sebanyak 25 liter dengan 5 kali pengulangan. Selanjutnya, pindahkan sampel air yang telah disaring ke dalam botol sampel. Selanjutnya, masukkan larutan lugol atau formalin 4% atau alkohol sebanyak 3-4 tetes sampai sampel berubah menjadi warna kekuningan. Baik, kita akan beralih ke perifiton. Pertama kita mencari perifitonnya. Setelah itu kita menggunakan sikat gigi dan tempatnya botol sampel. Pertama-tama disemprot oleh aqueous secara perlahan. Setelah kita menambahkan si perifiton, kita mengukur si perifiton menggunakan meteran. Pada video berikutnya, yaitu kita mengambil bentos menggunakan paralon dan plastik sampel untuk tempat bentos yang telah kita ambil. Pertama, kita tancapkan paralon ke dasar perairan air, lalu kita tutup, lalu kita angkat dan kita masukkan ke dalam botol sampel, ke dalam plastik sampel. Setelah kita mendapatkan sampel bentos dan setelah kita masukkan ke dalam plastik sampel, kita akan melakukan pengamatan ke laboratorium. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam plastik sampel, kita melakukan penyaringan dengan menggunakan saringan bentos ukuran standar nomor 30 itu disaring terus ke dalam ember yang bersih air. Selanjutnya didapatkan sampel bentos, kemudian dipindahkan ke dalam cawan petri dan diberi label. Selanjutnya melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, lalu mengidentifikasi jenis organisme dengan mencocokkan pada buku identifikasi, lalu menghitung kelimpahan, nilai indeks keragaman, indeks dan dominasi, serta indeks keragaman. Pada pengambilan nekton, yaitu kita menggunakan tangguk dan plastik sampel sebagai wadah. Yang pertama ini, nekton adalah kelompok hewan air yang dikenal sebagai Pisces bertulang punggung, bergerak dengan serisi, bernafas dengan insang, dan memiliki suhu tubuh yang relatif. Pada prosedur kerjanya, yaitu kita menentukan dulu lokasi yang ingin diambil pada nekton, lalu kita menyiapkan tangguk, lalu kita mengambil nekton. Setelah kita mendapatkan nekton, kita memindahkan nekton tersebut ke dalam plastik sampel, lalu kita melakukan pengamatan dan mengidentifikasinya. Ada praktikum yang keempat, yaitu struktur komunitas tumbuhan riparian. Riparian ini adalah tumbuhan yang beragam jenis berupa rumputan, semak-semak, dan pohon-pohon atau campuran vegetasi ekosistem riparia atau zona praria yang berada di sungai, waduk, dan tepi sungai. Kuadrat ini kita menggunakan peta kuadrat dengan ukuran 1 kali 1 meter seperti yang kita lihat pada saat ini. Kita menggunakan peta kuadrat, lalu kita akan mengamati jenis tumbuhan apa saja di peta kuadrat ini. Setelah itu kita menentukan mengidentifikasinya dengan mengidentifikasi jenis tumbuhan, jumlah tumbuhan, dan frekuensi serta indeks perhitungan. Pada metode transek, yaitu kita menentukan 2 titik transek, panjang garis transek 50 meter, dari 10 meter, 25 meter, sampai 50 meter. Nah, dan menentukan juga logam, dan menentukan juga garis segmen yang merupakan peta contoh atau plot. Dan kemudian pada setiap plot dilakukan pengamatan dan identifikasi jenis tumbuhan serta dihitung yang ditemukan. Lalu kita perhitungan jumlah diameter pohon seperti contoh berikut ini. Pada metode menggunakan transek, prosedur pekerja 4 yaitu kita menggunakan meteran.
diameter tersebut, kita menghitung diameter pohon dengan ukuran 75 cm. Pada praktikum kali ini, praktikum kelima yaitu adalah biomasa hutan mangrove. Pada pengambilan serasa, kita memerlukan alat kardus. Yang pertama adalah kita meletakkan kardus di bawah pohon. Setelah itu, kita akan menunggu selama 14 hari untuk melihat serasa yang akan terkumpul di dalam kardus. Selanjutnya, setelah kita menunggu selama 14 hari, kita akan mengambil serasa yang ada di kardus yang telah kita letakkan di bawah pohon selama 14 hari. Setelah itu, kita membawa ke lab laboratorium untuk disortir. Setelah itu, kita membawa ke laboratorium. Prosedur kerja di laboratorium yaitu yang pertama, kardus tersebut kita bawa ke laboratorium untuk disortir. Contohnya ranting, daun hijau, daun-daun kering, dan bunga. Yang kedua, kita masukkan sampel secara perlahan ke dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius dan waktu 24 jam. Sebelum kita masukkan ke dalam oven, kita menggunakan sarung tangan sebagai pengaman. Setelah 24 jam serasa kita ambil dari oven, kemudian serasa kita timbang menggunakan timbangan Sartorius. Istilah mangrove merupakan perpaduan antara mingu yang berasal dari bahasa Portugis dan kata grup yang berasal dari bahasa Inggris, sehingga gabungan dua kata tersebut menjadi mangrove. Hutan mangrove sering disebut juga hutan payu atau populer dengan sebutan hutan bakau. Hutan mangrove ini merupakan ekosistem yang memiliki beragam fungsi ekologi fisik maupun ekonomi. Mangrove menghasilkan serasa yang cukup tinggi sebagai hara, sehingga hara mendukung produktivitas perimedi di kawasan tersebut. Serasa adalah tumbukan dedaunan kering, rerantingan, dan berbagai sisa vegetasi lainnya di atas permukaan tanah dan yang nantinya akan mengalami dekomposisi dan mineralisasi. Dekomposisi serasa merupakan peristiwa perubahan fisik maupun kimiawi oleh mikroorganisme tanah baik bakteri, fungi, dan hewan tanah lainnya. Sedangkan mineralisasi adalah proses penghancuran bahan organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik sederhana. Guguran serasa berperan dalam memberikan input nutrien dalam tanah, yaitu penyumbang unsur hara dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk mengetahui serasa, maka kita harus mengetahui biomasa dari guguran serasa tersebut.